Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saibatur Rahman N dari kelas percepatan. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia, yaitu tentang minyak bumi. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita masuk ke materinya. Oke. Di minyak bumi itu kita mendapati 5 subbab, yaitu tentang komposisi minyak bumi, pembentukan minyak bumi, pengolahan minyak bumi, mutu bensin, dan dampaknya dari minyak bumi. Nah, untuk komposisi minyak bumi itu terdiri dari senyawa, yaitu ada hidrokarbon, senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan logam. Untuk presentasi hidrokarbon itu ada 90-99%, dan contohnya yaitu alkana, siklokana, dan aromatis. Lalu untuk senyawa belerang ada dari 0,1-7% jumlahnya, yang contohnya itu tiolkana dan alkanatiol. Untuk senyawa nitrogen, dia jumlahnya 0,01% sampai 0,9%. Sedikit ya jumlahnya. Nah, contohnya itu pirol. Untuk senyawa oksigen itu terdiri dari 0,1% sampai 0,4%. Itu contohnya asam karboksilat. Nah, untuk senyawa organologam jumlahnya sangat kecil. Dan dengan contohnya itu senyawa logam nikel. Nah, proses terjadinya minyak bumi menurut teori duplex itu berasal dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai, lalu mengendap di dasar laut, dan dengan dalam jutaan tahun suhu tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasadnya yang tadi hewan dan tumbuhan menjadi bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, lalu lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Nah, bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedap. Nah, pengolahan minyak bumi. Nah, untuk pengolahan minyak bumi itu minyaknya diperoleh dan ditampung dalam kapal tanker dan dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Nah, lokasi kilang minyak di Indonesia itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya. Karena di Indonesia banyak pulau gitu, jadi penghasil minyak buminya juga lumayan besar. Oke, selanjutnya untuk pengolahan minyak bumi. Nah, pengolahan minyak bumi itu ada 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan destilasi bertingkat, yaitu dengan perbedaan suhu. Jadi suhu segini ada fraksi apa gitu. Nah, untuk tahap kedua ada perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Apa itu perengkahan? Nah, perengkahan itu proses dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai. Nah, untuk ekstraksi itu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga dihasilkan lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Nah, untuk proses kristalisasi itu pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cair. Nah, untuk treating itu pembersihan kotoran yang terkontaminasi, biasanya menggunakan soda kausatik. Oke. Nah, destilasi bertingkat. Nah, untuk destilasi bertingkat itu kan tadi itu berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, pada saat titik didih dan rantai karbon ini ada hubungannya. Pada saat rantai karbonnya itu dari C1 sampai C4, itu titik didihnya kurang dari 20 derajat. Nah, untuk rantai karbon dari C5 sampai C12, itu titik didihnya 20 sampai 200 derajat. Nah, lalu menghasilkan bensin. Nah, untuk rantai karbon C12 sampai C16, dia titik didihnya 175 sampai 275 derajat Celcius dan menghasilkan kerosin. Nah, untuk rantai karbon C15 sampai C18,
dia suhunya 250 sampai 400 derajat. Dia menghasilkan diesel. Nah, untuk rantai karbon C17 ke atas itu suhunya lebih dari 300 derajat. Nah, contohnya itu pelumas. Nah, untuk rantai karbon C20 ke atas itu suhunya lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, contohnya itu residu atau aspal. Nah, untuk yang tadi itu kegunaannya itu berdasarkan titik didih kurang dari 20 derajat itu digunakannya bahan bakar gas atau gas LPG. Nah, untuk kita memasak. Nah, lalu dari 20 sampai 60 derajat itu dikenal sebagai Pesalum Esser atau pelarut nonpolar atau disebut juga sebagai cairan pembersih. Nah, untuk 60 sampai 100 derajat itu kegunaannya itu sebagai lignolin atau naphtha, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Nah, dari 40 sampai 200 derajat itu digunakan sebagai bensin. Bensinnya itu sebagai bahan bakar minyak kita. Nah, dari 175 sampai 325 derajat itu digunakan sebagai kerosin atau minyak tanah dan bahan bakar jet. Dari 250 sampai 400 derajat itu digunakannya sebagai solar dan minyak diesel. Nah, lalu dari titik didih ke atas terus sampai jadi zat cair digunakan sebagai oli atau pelumas. Nah, lalu nanti jadi padat digunakan aspal atau jadi lilin parafin. Oke. Nah, bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor atau bensin seperti ini datanya. Ada N-heptana, angka oktannya 0, 2-metil heksana, angka oktannya 41, 3-metil heksana 56 dan seterusnya sampai 145 atau paling tingginya itu ini 165, 23 dimetil 2 pentena. Nah, mutu bensin. Nah, mutu bensin itu dikaitkan dengan jumlah ketukan knoke ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Nah, ketukan itu apa? Jadi ketukan itu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Nah, bilangan oktan itu apa? Bilangan yang menyatakan kualitas bahan bakar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bilangan oktan itu. Nah, oke. Nah, untuk menentukan bilangan oktan digunakan dua senyawa pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Nah, ini N-heptananya dan ini isooktana. Nah, semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas bahan bakar. Oke, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh itu premium memiliki bilangan oktan 88. Artinya, kualitas bensin premium setara dengan kualitas campuran 88% isooktana dan 12% N-heptana. Nah, dari kesimpulannya kita dapat kesimpulkan bahwa semakin tinggi isooktana, semakin bagus juga kualitas dari bensin itu. Nah, untuk meningkatkan bilangan oktan, yaitu kita bisa dengan cara reforming atau proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Nah, zat anti ketukan itu contohnya TEL, yaitu tetraethyl lead, atau MTBE, yaitu methyl tertiary butyl ether. Oke. Nah, dampak dari pembakaran bahan bakar. Nah, dampaknya itu banyak. Kalau dari kendaraan bermotor, karena pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas CO. Nah, kita juga gas buang CO2 dari asap-asap pabrik itu. Nah, gas CO2 itu kerugiannya apa sih? Ini pemanasan global. Nah, terus gas karbon monoksida itu kerugiannya apa? Yaitu menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan dan paru-paru. Suka disebut juga silent kill. Ya, silent kill. Oke, ada oksida belerang yaitu SO2 dan SO3. Kerugian apa? Merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Lalu hujan asam. Nah, lalu gas buangnya juga ada nitrogen, yaitu oksida nitrogen, yaitu NO dan NO2. Kerugiannya bahan pencemar, fenomena asam kabut. Lalu yang terakhir yaitu partikel timah hitam. Itu membuat
sakit kepala, mudah iritasi dan mudah lelah, dan depresi, kerusakan otak, ginjal, dan hati. Nah, cukup sekian video yang tentang presentasi kimia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.